Halo semuanya, ketemu lagi di kelas PBA Physically Based Animation week ke-10. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah mulai masuk ke Unity 3D, sekarang kita akan menggunakan dan lebih menelusuri lebih dalam ya soal salah satu bagian dari Unity, yaitu Particle System. Mungkin awalnya ada yang bingung ya, Particle System Pak, maksudnya apa Pak? Sistem partikel. Ya, nanti kita lihat aja langsung di slide-nya ya, kira-kira seperti apakah yang namanya Particle System. Oke? Ya, jadi particle system itu, seperti namanya, itu adalah animasi komputer yang mensimulasikan fenomena alam. Ya, misalnya ada daun yang jatuh, hujan, api, bisa lihat di kiri ya, itu api. Terus misalnya ekor meteor, itu bisa lihat yang di kanan tuh keren ya, ada kayak dua meteor berputar gitu ya, ada ekornya. Air terjun, air mancur itu seperti yang di tengah ya, fountain. Acid, asam, explosion. Kalau ledakan, kalau main game kan kadang ada ledakan-ledakannya apa segala gitu ya. Ya, itu semua sebenarnya adalah bagian dari particle system. Kata kuncinya itu adalah particle. Jadi sebenarnya ada partikel yang dijalankan di sana. Ya, contoh-contoh lainnya tuh. Kayak di kiri, kalau mungkin Anda pernah main game yang ada scene di bawah lautnya ya, itu mungkin pernah lihat yang di kiri itu kayak gelembung air, entah gelembung oksigen, entah apa itu ya gitu ya. Nah, atau kayak yang di tengah atas api ya, itu daripada api lebih ke sparks ya, itu mungkin kalau kayak di senjata-senjata di game itu termasuk dari api yang dikeluarkan, atau bisa aja itu malah api dari knalpot kalau misalnya ada game balapan yang ceritanya pakai turbo, pakai nitro pak gitu ya. Ya, itu bisa ditambahkan partikel seperti itu di belakang mobilnya. Dan itu macam-macam, bisa lihat yang kanan atas itu ada yang hijau, lalu yang di kanan bawah itu kayak api ya, api jet gitu ya, blue fire gitu, keren ya, blue flare. Ya, itu semua adalah particle system. Indah, indah, keren, keren, bikin game makin apik ya. Makanya itu penting untuk kita pelajari sekarang ya. Oke, nah untuk particle sistemnya, eh, partikel bisa disimulasikan dengan basic kinematic, contohnya GLBB ya. Oke, Newton Law itu kan kita kemarin sempat belajar ya, hukum Newton. Itu kan ada hubungan, ada relasi antara gaya dan akselerasi. Nah, jadi itu yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan particle system ini ya. Gaya bisa dibulatkan ke atas. Ya, jadi pas simulasi nggak terlalu pusing. Cara kerja particle system tuh emang gimana sih? Ya, jadi pertama dia akan mentotalkan semua gaya yang mungkin bisa mempengaruhi partikel sistem tersebut. Nah, untuk setiap partikel, kalkulasikan akselerasinya dan translasikan ke posisi baru setiap langkahnya, setiap step. Step ini tuh kayak frame ya. Jadi kalau Anda pernah dengar misalnya 24 frame per second, 24 fps gitu ya. Itu tiap step itu maksudnya adalah setiap satu kali putaran. Kalau kayak di Unity itu satu putaran update ya. Satu putaran itu satu step, satu frame, sama ya. Repeat, seperti itu. Ya, ini adalah pendekatan Newton yang standar untuk mensimulasikan particle system. Bisa juga diaplikasikan ke rigid body, deformable body, terus ada simulasi cairan, dan lain-lainnya. Ya, ya, jadi di partikel itu ada dua properti utama. Pertama, properti fisikanya. Yang kedua adalah properti renderingnya. Properti fisikanya sesuai namanya adalah yang berhubungan sama sisi fisikanya. Contoh, posisinya. Lalu kecepatannya ya, velocity. Lalu masanya. Ini kan adalah properti-properti yang mempengaruhi bagian fisikanya. Kayak posisi kan tergantung posisinya dia akan terkena apa aja misalnya. Velocity tergantung kecepatannya ya, dia mungkin akan makin panjang atau makin pendek partikelnya ya. Lalu massa, seberapa berat partikel tersebut. Nah, ada juga properti kedua yaitu properti rendering. Ya, sesuai namanya kalau rendering
Itu pasti terkait dengan hal-hal uh, perealisasiannya di dalam scene tersebut ya. Contoh, warnanya tuh seperti apa sih? Seberapa besar? Seberapa lama partikel ini ada sebelum dia menghilang? Dan lain-lain. Itu semua di rendering properties. Ya. Nah, algoritmanya untuk particle system biasanya itu ada beberapa partikel yang berubah seiring dengan waktu berjalan. Ya, jadi nanti misalnya, oh ini ada partikel sistem muncul, twing, detik kesekian hilang. Muncul lagi, detik sekian hilang, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Partikel itu pasti punya properti awalnya. Ya, properti-propertinya itu bisa diatur, biasanya ada di inspektor ya. Partikel akan tetap hidup selama masa waktu hidupnya sebelum dihapus. Jadi kalau misalnya kita set partikel tahan selama 5 detik, ya setiap partikel yang keluar akan keluar selama 5 detik, habis itu hilang, plop, hilang. Ya, agak ribet ya kalau misalnya kita disuruh mengaplikasikannya semua itu dalam codingan. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi pusing nggak? Pusing mungkin. Nah, untungnya kita bisa juga menggunakan bantuan dari particle engine. Jadi kayak kemarin kita mau bikin game, Pak, bikin game susah, Pak. Kita pakai bantuan game engine. Nah, ini hal yang sama juga terjadi di sini. Mau bikin partikel yang keren dan bagus dan cocok untuk game saya, Pak. Tapi pusing. Ya udah, gunakanlah particle engine. Ini adalah engine yang dapat membantu Anda untuk membuat partikel yang Anda inginkan. Ya. Di Unity itu ada particle system, particle engine yang ini ya, bisa membantu kita. Namanya Shuriken. Ya, bukan Shuriken dilempar-lempar itu ya. Ya, cara bikinnya gampang ya. Tinggal buka game object, lalu particle system. Nanti akan keluar macam-macam opsinya untuk particle system tersebut. Particle system ini anggap aja kayak game object. Jadi nggak perlu pusing-pusing particle system itu gimana. Anggap aja ini game object lainnya. Ya, bisa diatur-atur di hierarki, di tab hierarki ya. Lalu ada komponen transformnya, bisa dipindahin posisi di mana, dan lain-lain. Nah, particle system yang dipilih juga bisa disimulasikan di scene window. Bener nggak sih ini sesuai yang kita inginkan? Dan lain-lainnya. Kita bisa men-start dan stop simulasinya sesuai keperluan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya buat, itu bisa diatur-atur seperti kayak game object ya. Atur di hierarki dan scene-nya. Propertinya ada macam-macam. Yang pertama ada duration atau durasi. Seberapa lama sih partikel tersebut akan nyala ya? Looping, dia ngeloop nggak? Dia tuh mengulang nggak? Loop itu kan bahasa Indonesia pengulangan. Jadi kalau misalnya loopingnya dinyalakan, kalau misalnya kita kasih duration 5 detik, ya dia akan mengeluarkan partikel selama 5 detik. Udah 5 detik, dia hilang atau enggak? Kadang ada yang hilang ya, kayak ledakan kan cuma ceduar terus hilang, ya nggak? Beda sama kalau misalnya hujan. Hujan akan di loop, animasi hujan misalnya akan di loop selama animasi memerlukannya. Misalnya nanti ternyata setelah story 1 jam baru habis, ya udah baru habis partikelnya di situ. Dia akan di loop terus selama 1 jam, baru dihapus, disuruh stop sama sistem. Gitu ya, sama kode, sama script. Start delay, lifetime, dan lain-lain itu adalah properti untuk partikel yang dikeluarkan. Keluarnya telat berapa lama tiap partikel itu hidup, gitu ya. Itu semua ada di propertiesnya particle. Ya, ini ada juga startnya. Jadi kalau start delay, tadi start X itu maksudnya itu ya, ada start ini, start itu kita bahas sedikit-sedikit. Ya, start delay itu seperti namanya, seberapa lama sih sebelum dia mulai mengeluarkan partikel. Jadi kalau kita kasih start delay 5, mungkin aja kita mau bikin ada misalnya efek ledakan yang terlambat 5 detik. Gitu ya. Jadi kita kasih start delay 5. Misalnya seperti itu. Start lifetime, durasi setiap partikel. Ya. Jadi ini adalah lifetime tiap partikel yang diberikan pada saat partikel pertama dikeluarkan. Lifetime-nya berapa? 3 detik. Nanti setelah 3 detik partikelnya baru mulai hilang. Gitu ya. Lalu ada start speed, size, rotation, sama color. Ya, itu start speed ya sesuai namanya, seberapa cepatnya dia. Size, seberapa besarnya tiap partikel yang ada. Rotation, dikeluarkannya rotasi ke arah mana gitu ya. Misalnya
kalau bikin rotationnya agak besar, mungkin dia akan rotate lebih gitu ya. Sama color. Colornya apa? Ada banyak partikel yang bisa langsung di color di sini, tergantung warna asli partikel. Masih ada lagi propertiesnya, ada gravity modifier, sesuai namanya, ini untuk memodifikasi gravitasi yang mempengaruhi partikel tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mungkin partikelnya mau dibikin kayak ini ya. Coba lihat di contoh tadi. Kalau lihat di sini, itu yang contoh kiri itu tidak terkena partikel. Nggak terkena partikel. Maksud saya nggak kena gravitasi. Coba lihat. Dia dari bawah ke atas, terus ya udah melayang gitu aja terus. Gitu ya. Beda sama kalau Anda lihat yang di sini. Ini ada air mancur, coba lihat. Dia nyemprot ke atas, airnya disemprotkan ke atas, tapi nggak lama dia akan tertahan lalu jatuh ke bawah. Ya, itu karena dia terefek oleh gravitasi, terkena efek gravitasi ya. Itu bisa diatur sesuai keperluan. Play on awake. Apakah ketika scene-nya dinyalakan, partikelnya langsung aktif? Kalau dicentang, maka dia akan langsung aktif. Kalau enggak, ya enggak. Sesuai kebutuhan pengguna ya. Lalu ada max particle. Seberapa banyak sih partikel yang bisa dihasilkan oleh satu partikel ini gitu ya. Karena kalau kebanyakan itu kalau misalnya Anda pernah main game 3D, mungkin kadang ada yang merasa kok berat banget gamenya gitu ya. Itu Pak main Cyber Pip gitu ya. Kok berat banget Pak? Ya itu karena biasanya antara render yang harus dirender banyak sekali ya biasanya. Salah satunya contohnya adalah particle system. Kalau particle sistemnya kebanyakan pasti akan berat. Karena itu pasti ada batasan berapa banyak sih partikel yang dihasilkan oleh satu objek partikel ya. Lalu ada stop action. Ini bisa Anda lihat di unity masing-masing ya. Stop action itu apa yang akan terjadi kalau partikel sistem tersebut sudah selesai mengeluarkan partikel. Bisa di none. Ya, kalau udah selesai udah gitu aja. Bisa di disable. Ya, kalau selesai dia akan langsung game objeknya di disable. Bisa di destroy langsung boom hilang. Jadi tidak tersisa. Itu biasanya dipakai buat kalau kayak ledakan. Habis meledak, duar, destroy, dah hilang. Biar nggak berat-beratin ya. Ada callback on particle system stop. Itu bisa juga di-execute di sini. Ya. Jadi kita tempelkan script ke particle system tersebut, akses, lalu buatlah on particle system stop. Nanti bisa disuruh misalnya setelah particle system stop dia pindah posisinya atau dia akan membuat ini itu gitu ya. Itu bisa disesuaikan dengan keperluan pengguna. Nah, kita bisa juga menggunakan modul-modul untuk mengkustomisasi particle system yang kita punya. Misalnya bentuknya seperti apa sih particle systemnya? Partikel yang dikeluarkan itu bentuknya nanti akan seperti apa sih? Gitu ya. Lalu ada bla 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 over lifetime. Kadang kan ada yang setelah saat tertentu nanti velocity-nya misalnya berkurang atau color-nya berubah. Contohnya nih, gampangnya tadi ada contoh di depan nih. Ya, itu bisa lihat yang kanan nih. Awalnya merah, terus jadi biru, terus jadi hijau. Kok bisa? Gitu ya. Nah, itu sebenarnya awalnya merah, tapi dia kasih change over lifetime. Setelah berapa lama dikeluarkan, nanti dia akan berubah jadi biru, lalu jadi biru kehijauan itu intinya ya. Lalu jadi hijau. Seperti itu. Ya. Bisa juga yang lain-lain, misalnya kecepatan. Nanti makin lama dia hidup, kecepatannya makin turun, dan seterusnya. Ya, ini color of lifetime, tadi sudah saya sempat bahas sedikit ya. Jadi ini kita bisa atur, kita mau pakai warna seperti apa sih di gradient editor ini. Contohnya misalnya kayak tadi ya, pertamanya merah, tahunnya jadi hijau. Nah itu bisa kasih keyframe sesuai kebutuhan sama alfanya. Nanti warnanya apa dan lain-lain bisa digeser-geser itu ada banyak itunya ya, slider-slidernya itu bisa di slide sesuai kebutuhan. Alpha itu tingkat transparansi ya, seberapa tembus pandangnya. Gitu. Ya, lalu curve, kadang kan bisa pakai kurva. Curve di sini kurva. Jadi kalau kayak size over lifetime itu bisa kita atur kurvanya mau seperti apa sih. Gitu ya. Ini contohnya kalau kayak size over lifetime bisa kita edit di bagian open editor. Jadi di particle sistemnya ada open editor, itu bisa diklik ya. Nanti kalau udah diklik nanti akan terbuka editornya. Boom. Ini ada kurvanya ya.
Misalnya di sekian lifetime pertama gitu ya, 20% lifetime pertama dianya agak pelan, agak kecil. Nanti dia membesar lalu kecil lagi dan seterusnya. Ini bisa diatur kurvanya di sini. Keren. Nah, lalu ada size over lifetime. Ya, tadi yang saya sempat bilang. Jadi kita bisa double klik di curve-nya, lalu vertex-nya digerakkan di sumbunya ya. Bisa di right click kalau mau setting tambahan. Ini nanti kita akan jalani satu-satu di Unity-nya ya. Jadi disabari dulu sebentar. Ya, exercise. Ini kan kemarin ada car kita ya. Ini bisa kita tambahkan, contohnya kasih api di knalpot ya. Indonesia yang knalpot exhaust ya. Oke, jadi kita bisa langsung coba dulu aja langsung ya. Ini mulai masuk exercise ini, kita masuk ke Unity-nya. Oke, ini saya sudah buka Unity. Ini saya tambahkan Hello Physics 3D ini kemarin. Dibuka dulu sebentar ya. Loading. Kita mau nambahin fire atau jet atau smoke atau asap ya dari knalpotnya. Oke, akhirnya terbuka. Ini saya pindah ke scene, enaknya apa ya? DLB. Oke, kan ada mobil sudah ya. Mobilnya keren ya. Nah, ini saya mau nambahin. Ini kan knalpot nih, ada knalpot ya, 2 ya. Di kanan. Mau saya tambahin, ini tengah ya. Knalpotnya knalpot tengah ya, astaga. Ya, knalpot tengah ya. Ya, yang manapun itulah ya. Mau di tengah kayak, mau di kiri kayak, kanan kayak gitu. Mau kita tambahin. Caranya gimana? Kita juga bisa men-spawn game object itu pakai prefab. Ya, jadi kita bisa pakai prefab, lalu keluarkan particle sistemnya dari script. Tapi itu kita coba di sini dulu ya. Kita coba kasih dulu particle sistemnya. Kita tes. Tadi caranya klik kanan. Lalu kalau kita lihat, cari effects, ini ada particle system. Door. Nah, ini sudah keluar ya, ada asap-asap ini. Ini misalnya saya kasih exhaust particle. Arahnya ke atas ya. Bukan yang kita inginkan. Ini saya kasih 000 dulu ya. Biar nggak bingung. 000. Oke. Nah, ini kan sekarang ada exhaust particle lain dan macam-macam. Duration, looping, dan lain-lain ya. Ini saya gerakan sesuai kebutuhan ya. Pertama, saya gerakan ke sini. Saya gerakan sedikit ke atas. Lalu ke sini ya, agak tuh. Nah, ditempelin sama mobilnya ya. Dekat sekali dengan mobilnya ya. Anggap saja ini keluarnya dari lubang yang tengah itu. Ya, anggap saja ya. Oke, lalu kita bisa ubah macam-macam di sini. Ya. Misalnya nih, shape-nya apa? Saya mau bikin cone ya, cone-nya udah bener ya. Angle-nya berapa? Ini bisa dikecilin, bisa direndahin. Tuh, bisa dilihat itu ada garis birunya ya. Shoot, seberapa kondensasi Anda maunya gitu ya. Angle-nya 0. Ya. Oh ya, ini rotation juga saya rotate ya. Rotate. Nah, 180 berarti harusnya. Oke. Tapi ini masih kelebaran ya, diameternya ya. Radius. Nah, ini radiusnya saya kasih 0,3. Sudah pas ya. Kurang kecil, Pak. 1,1, Pak. 0,1, Pak. Oke, fine. Udah 0,1 ya. 0,1. Terus ini bisa diganti yang lain-lain lagi. Contoh kayak max partikelnya berapa.
Durationnya berapa ya, speednya berapa. Ini coba kalau speednya saya kasih 1. Ya, kelihatannya lebih pelan-pelan. Lifetime-nya juga mungkin bisa dikecilin, Pak. Oke, coba cari ya. Start lifetime 5 detik ya. Coba kalau bikin 1. Nah, gini ya. Dia cuma muncul selama 1 detik terus hilang. Bisa dikasih yang lain-lain lagi ya. Start size-nya berapa? Ini kan maunya size-nya segitu. Ini kita kasih misalnya start size-nya 0. Itu kan akan langsung hilang ya. Kalau kita kasih 1, itu kan sebesar yang tadi. Coba kita kasih 0,5. Nah, lebih kecil ya. Oke. Ini bisa dikasih macam-macam lagi. Contohnya apa ya enaknya? Stop action kita pilih none, benar. Auto random. Play on awake, Di mobil sebelah nanti juga kita kasih ya. Ini kita bikin jadi anaknya si Maker aja. Nah, jadi dia akan selalu nempel sama Makernya ya. Ini bisa dikasih macam-macam, vector over lifetime, limit velocity over lifetime, dan seterusnya. Color, ini color juga bisa. Misal start color kita mau apinya ini warna biru, Pak, asapnya warna biru. Wah, gitu. Misalnya. Kasih agak merah kali lebih keren. Ya, kebakaran, Pak. Ya, dikasih agak coklat ya. Oke, exhaust particle ini saya duplicate. Saya taruh di Maker 2. Nah, ini di Maker 2 juga ada, tapi posisinya tentunya harus kita geser. Ya, posisinya tentunya harus kita geser. Tarik belakang dikit. Set. Nah, bisa dilihat ya. Ya, ini juga cuma di partikel efeknya cuma disimulasikan kalau kita lagi pilih biasanya. Terus ini juga bisa di pause ya kalau diinginkan. Oke. Simulation speed, gravity modifier. Ini kalau dikasih gravity modifier nanti dia jadi turun nih. Shoot. Ya, kalau dikasih minus nanti dia malah jadi melawan gravitasi ya. Jadi jangan. Kasih 0 aja ya. Ya, kita coba ya. Play. Wih, itu keren ya. Jadi kelihatan ada asapnya ya. Ya, seperti itu deh. Itu untuk memberikan efek asap knalpot ke mobil ya. Kita juga bisa spawn tadi yang sudah saya spoilerkan. Kita bisa spawn menggunakan script. Jadi di script tinggal bikin public field-nya, particle system mau apa, lalu kita tempelkan prefab-nya. Lalu kita pilih instantiate. Ya, contohnya nih. Saya maunya ntar pindah ke yang projectile aja kali ya. Yes. Ini yang projectile kan belum ada apa-apa ya. Tapi si Maker ini kalau nembak akan keluar projectile prefab. Ya nggak? Nah, sekarang ini si projectile prefab-nya mau saya edit dulu. Open prefab. Kan dia bola seperti ini ya prefab-nya ya. Saya mau nambahin anaknya. Itu saya kasih particle effect. Ting. Ya. Atau, oh jangan deh, jangan deh. Ya ini juga bisa seperti ini kalau mau ya. Tapi lebih enak kalau saya bikin particle system baru deh. Sebentar, sebentar. Oke, yang dulu saya. Oke, kita lihat ininya dulu ya. Oke, Maker. Maunya kalau pas nembak dia akan mengeluarkan particle system juar gitu ya. Kayak ledakan. Kita coba ya bikin effect particle system. Buatlah di 000. Ya, ini bisa sih dibikin di tempat lain dulu ya kalau misalnya mau ngeliat efeknya doang. Nanti baru dipindahkan ke 000. Jangan lupa dipindahkan ke 000 ya. Shape-nya saya bikin sphere.
Ya. Terus radius 1 berspread jadi random. Oh, berspreadnya ke kanan semua. bisa diedit-edit sesuai keinginan. Looping ini berarti dia akan muter. Atau pakai yang lain aja ya. Bikin cone yang kayak tadi juga benernya nggak masalah ya. Kita bikin cone. Rotationnya jadi kalau tadi itu kita bikin kali ini ke depan. Lifetime-nya 0,5. Cup, langsung hilang. Looping nggak shoot. Kasih ya looping ya. Duration-nya kita kasih 1. Ini kita bikin shooting effect. Shooting effect. Terus bikin apa lagi ya? Start speed-nya 5, lifetime-nya ada. Start size-nya ada. Oh ya, cone-nya ya. Angle-nya sih nggak masalah. Radiusnya dikecilin. Shoot. Kecilan. 0,1 deh. Tuh, ya. Dibikin cuma sekali ya. Ada randomize direction, enggak. Tekstur sudah emit from base, benar. Emitter velocity. Kita kasih yang asik-asik lagi ya, apa ya enaknya ya. Start rotation, simulation space, delta time, scaling mode, play on awake, max particle, culling mode. Kita kasih warna merah ya, biar kayak ada duar gitu. Play. Loopingnya sengaja dimatiin aja ya, bentar. Play. Ya, jadi cuma duar. 1 detik masih kelamaan ya. 0,3. Dor. Ya. Terus emission rate over time. Number of particle emitted per second. 1000. Play. Duar. Gitu ya. Oh iya, ini juga shape-nya bisa dipendekin kayak radius thickness. Biarin deh. Arcnya benar. Dibikin lebih luas aja kali ya. Arcnya 45 deh. Play. Duar. Ya, kayak lagi nembak ya. Oke, misalnya sudah punya seperti ini. Nanti ada animasi effect duar. Gitu ya. Nah, shooting effect ini bisa kita jadikan prefab. Buka folder prefab. Shooting effect ini saya drag. Oh ya, sebentar. Hampir lupa. Dinolin dulu ya posisinya. Oke. Lempar ke prefab. Boom. Nah, jadi prefab ya. Ini bisa di delete. Lalu kita maunya pas dia shoot ya. Dia shoot kan pakai shoot script ya. Script. Shoot. Buka Visual Studio seperti biasa ya. Oke, maunya pas ini sekalian dia menginstansiate projectile prefab,
sekalian dia menginstantiate si prefab particle. Caranya gimana? Ya, jadi prepare public field particle system. Contoh ya, public particle system should evac. Itu ya. Smoke particle bisa, shoot effect bisa. Ini shoot particle misalnya. Kita ambil tengahnya ya. Nah, terus nanti tinggal di instantiate seperti ini. Ya. Instantiate, tapi yang di instantiate si shoot particle. Itu toh. Codingannya saya close. Bentar, ini bener kan ya? Bener. Oke, it's. Yep. Sekarang di shoot. Ini kan sudah ada tempat baru nih. Nah, shoot particle ya. Bisa kita tempelkan prefabnya. Door. Kita tes ya. Duar. 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 Ya. Enaknya ini kan clone-nya setelah selesai di sini masih ada terus ya. Enaknya kalau kayak gini berarti setting di prefabnya bisa kita ganti. Ini kalau sini kan habis stop action tidak ada apa-apa ya. Destroy. Ya. Jadi jangan lupa stop actionnya di destroy supaya dia nggak menemuin. Kalau nggak nanti makin lama makin penuh. Duar. Blup. Nah, langsung hilang ya. Projectile juga nanti akan hilang. Dus. Nah, duar, 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 duar. Duar. Ya. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Contoh kalau mau bikin ledakan, pas kena sesuatu on collision, duar, instantiate, explosion. Bisa selesai. Ya. Ya, ini bisa Anda gunakan untuk memperkaya game Anda nantinya ya. Oke. Untuk PR, ini ada sebuah PR, jangan lupa dikerjakan. Buatlah sebuah video pendek, rekaman Anda bermain game apapun. Terserah, mau mobile, mau desktop, mau konsol, yang penting Anda main game. Tuh, direkam apanya, Pak? Showcase momen di mana game Anda mengeluarkan particle system. Lalu di videonya itu, Anda jelaskan, kenapa menurut Anda itu particle system, gitu ya? Nah, Anda juga bisa jelaskan kira-kira kalau mau replicate particle system di Unity-nya seperti apa. Ya, kalau misalnya bingung mau jelasnya seperti apa juga bisa Anda rekam di Unity. Oh, ini waktu di Unity gini loh bikinnya, plak 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 gitu ya. Nanti videonya setelah jadi, kalau pendek bisa langsung upload ke Google Classroom, atau kalau misalnya Pak terlalu panjang Pak atau jenisnya, ya terserah, bisa taruh YouTube, bisa taruh Classroom. Terserah yang mana. Ya, saran saya taruh Classroom aja sih, tapi kalau misalnya ribet dengan upload dan lain-lain, mau pakai YouTube, silahkan nanti submit YouTube linknya. Ya, oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa diajukan ke Hangout kelas masing-masing. Jangan khawatir, jangan takut untuk menghubungi para dosen ya. Sampai ketemu lagi.